Baik, kita mulai. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak didikku semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Jumpa kembali pada mata pelajaran sejarah secara daring. Ini perdana kita lakukan di aplikasi Zoom Meeting. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kalian tidaklah nanti ketika belajar sebelumnya yang masih hanya di textbook saja nanti, tapi sekarang kalian sudah bisa bertatap muka atau minimal mendengar suara Bapak terkait dengan materi pada pagi hari ini. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas materi tentang kerajaan Gua Talo untuk kerajaan Makassar, kemudian kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah ketika nanti pembelajaran dengan sistem daring ini, anak-anak bisa memahami materi terkait dengan kerajaan Gua Talo, kerajaan Ternate maupun kerajaan Tidore, baik itu dari segi letak geografis, sumber sejarah, kehidupan sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Ya, tanpa berpanjang lebar, kita mulai. Yang pertama adalah kita membahas kerajaan Gua Talo atau kerajaan Makassar. Nah, adapun beberapa poin yang kita akan bahas terkait dengan kerajaan Gua Talo ataupun kerajaan Makassar. Yang pertama adalah sumber sejarahnya, yang kedua keadaan geografis, yang ketiga kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan budaya. Nah, untuk sumber sejarah dari kerajaan Gua Talo, ini ada 3 sumber sejarah. Di antaranya adalah Benteng Ujung Pandang. Ya, ini merupakan bukti bahwasanya nanti masuknya bangsa Barat ke daerah Makassar. Kemudian Masjid Katangka ini merupakan bukti bahwasanya kepercayaan di kerajaan Makassar adalah Islam. Kemudian kompleks makam Raja Gua Talo ini sebagai pembuktian bahwasanya kehidupan politik di kerajaan Gua Talo ini ada. Ya. Nah, untuk Benteng Ujung Pandang ini berdiri pada tahun 1545, ya. Nanti benteng Ujung Pandang ini berbentuk seperti penyu. Kemudian Masjid Katangka ini didirikan pada tahun 1605 Masehi. Kemudian pemugaran dilakukan oleh Sultan Mahmud, Kadi Ibrahim Haji Mansur, dan Andi Baso. Nah, di Masjid Katangka ini ada sebuah tulisan Arab yang berbahasa Makassar. Kemudian yang ketiga, sumber sejarah yang ketiga adalah kompleks makam Raja Gua Talo yang dipakai sejak abad ke-17 sampai abad ke-19 Masehi. Nah, bentuk dari makam Raja Gua Talo ini berstruktur tumpang tindih. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalian amati di gambar berikut. Nah, ini merupakan Benteng Ujung Pandang, kemudian inilah Masjid Katangka, dan ini adalah kompleks makam Raja Gua Talo. Lanjut, untuk keadaan geografis kerajaan Gua Talo, untuk letak geografis kerajaan Gua Talo atau kerajaan Makassar ini terletak di Sulawesi Selatan, tepatnya di semenanjung barat daya Sulawesi, atau lebih dikenal dengan nama Ujung Pandang. Ya, kerajaan Gua Talo merupakan kerajaan yang karena letaknya secara geografis terletak di lintas perdagangan dan pelayaran rempah-rempah, otomatis kerajaan Gua Talo ini bertumpu pada sektor kerajaan maritim, bercorak maritim. Jadi Bapak ulangi lagi, karena letak dari kerajaan Gua Talo, kerajaan Makassar ini terletak di jalur perdagangan dan pelayaran rempah-rempah, otomatis corak dari kerajaan Gua Talo ini atau kerajaan Makassar ini kerajaan maritim. Ya, Bapak pertegas kembali, corak dari kerajaan Gua Talo kerajaan maritim karena kita dapat dilihat dari letak geografisnya terletak di sepanjang garis perdagangan dan pelayaran rempah-rempah. Kemudian untuk kehidupan politiknya, jadi kehidupan politik kerajaan Gua Talo ini ada beberapa sultan yang memerintah, diantaranya Sultan Alauddin, Sultan Muhammad Said, Sultan Hasanuddin, dan Raja Mapasomba. Jadi Raja Mapasomba ini merupakan putra Sultan Hasanuddin. Nah, perlu kalian ketahui, sebelum masuknya Islam, jadi kepercayaan Gua Talo untuk kerajaan Makassar ini kepercayaan Hindu. Nah, ketika nanti Dato Robandang atau Dato Ribandang ini menyebarkan agama Islam, barulah nanti Sultan Alauddin lah raja yang pertama memeluk agama Islam dengan bergelar Sultan, sehingga nanti keturunan ataupun rakyatnya pun juga memeluk agama Islam. Ya, jadi ada 4, ada Sultan Alauddin, Sultan Muhammad Said, Sultan Hasanuddin, dan Raja Mapasomba. Nah, untuk puncak
kita bahas satu persatu. Untuk Sultan Alauddin, pada masa pemerintahan Sultan Alauddin ini masih berfokus pada perdagangan dan pelayaran sehingga kerajaan Makassar ini mendapatkan sebuah capaian, yakni kerajaan yang bercorak maritim. Kemudian untuk puncak kejayaan kerajaan Gua Talo atau kerajaan Makassar itu terletak pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Jadi ini wajahnya Sultan Hasanuddin. Nah, bukti bahwasanya Sultan Hasanuddin ini memerintah mencapai puncak kejayaan yang pertama adalah menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan jalur Nusa Tenggara. Jalur perdagangan Nusa Tenggara. Bapak ulangi lagi, bukti puncak kejayaan kerajaan Makassar terletak pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin bisa dibuktikan adalah penguasaan hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan jalur perdagangan Nusa Tenggara. Ya. Kemudian Sultan Hasanuddin ini sangat anti sekali dengan dominasi asing VOC. Karena seperti kita ketahui, kerajaan Makassar ini merupakan kerajaan penghasil rempah-rempah. VOC ini juga titik fokusnya adalah mencari rempah-rempah untuk diperjualbelikan nanti di pasaran Eropa. Tentunya Sultan Hasanuddin geram dengan keberadaan VOC. Hingga klimaks dari antipatinya Sultan Hasanuddin dengan VOC, muncullah sebuah perang, yakni perang di Makassar pada tahun 1966 sampai 1969. Bapak ulangi lagi, klimaks dari antipatinya Sultan Hasanuddin dengan VOC akan meletup pada perang di Makassar pada tahun 1966 sampai 1969. Dan endingnya adalah kekalahannya Sultan Hasanuddin. Jadi ending dari perang Makassar inilah kalahnya Sultan Hasanuddin, sehingga nanti Sultan Hasanuddin mau menyetujui perjanjian Bongaya. Jadi perjanjian Bongaya ini sudah terlihat di layar anak-anak. Yang pertama, VOC memperbolehkan hak monopoli perdagangan di Makassar. Yang kedua, Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar, hingga nanti buktinya kan sudah ada benteng tadi, ya. Kemudian yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah jajahannya dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan jalur perdagangan Nusa Tenggara itu harus dilepaskan jajahannya dan dikuasai oleh VOC. Kemudian yang terakhir adalah Rupalaka diakui oleh Raja Bone. Nah, dari isi perjanjian Bongaya ini dapat kita simpulkan bahwasannya hasil-hasil perjanjian dengan VOC ini sangat merugikan bagi pihak dari Kerajaan Makassar. Ya, dilihat dari melepasnya daerah wilayah kekuasaan Kerajaan Makassar itu membuat posisi Makassar ini semakin terancam, ya. Hingga pada masa pemerintahan Mapasomba, putra dari Sultan Hasanuddin, agar tetap kerajaan Makassar ini tetap bertahan, Raja Mapasomba ini mau tidak mau harus memiliki jiwa yang keras melebihi dari bapaknya. Seperti itu, ya. Sudah paham? Oke. Lanjut kita ke kehidupan ekonomi. Tadi sudah Bapak singgung, untuk kehidupan ekonominya bertemu pada sektor maritim, terutama penguasaan jalur pelayaran Nusantara, ya. Jadi Kerajaan Makassar ini merupakan gudang penyimpanan pelabuhan penyalur rempah-rempah dari Maluku, ya. Kalau orang Belanda menganggap daerah Makassar ini dianggap sebagai pelabuhan gelap. Nah, untuk mengatur perniagaan, jadi untuk mengatur lalu lintas perdagangan dan pelayaran, dulunya Raja Hasanuddin membuat sebuah hukum perniagaan yang bernama Ade Alo Piloping Bicaranai Pabai. Ya, jadi hukum perniagaan inilah nanti akan mengatur bagaimana lalu lintas perdagangan dan pelayaran yang berlangsung di Kerajaan Makassar. Bapak ulangi lagi, hukum perniagaan ini dikenal dengan istilah Ade Alu Piloping Bicarana Pabai. Ya. Selain itu juga ada naskah lontar karya Aman Gapah yang nanti mengatur lalu lintas pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Makassar ini. Kemudian untuk kehidupan sosial, jadi kehidupan sosial masyarakat Makassar itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama bernama Karaeng, yakni kaum bangsawan. Kemudian yang kedua adalah Tumasak, merupakan rakyat biasa. Dan yang terakhir adalah golongan Ata, atau hamba saya, itu lapisan yang paling bawah. Jadi ya Pak, simpulkan kembali, jadi kehidupan struktur sosial di masyarakat kerajaan Gua Talo atau kerajaan Makassar ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah Karaeng atau kaum bangsawan, yang kemudian yang kedua adalah Tumasak
artinya rakyat biasa, dan yang ketiga adalah Atta, atau hamba saya itu lapisan paling bawah. Nah, kehidupan sosial di kerajaan Gua Talu ini mengacu pada sumber-sumber dalam ajaran dan agama Islam yang berpegang teguh kepada keyakinan bahwa Allah menciptakan lautan untuk semua hambanya. Kemudian untuk budayanya, jadi budaya jadi kerajaan Gua Talu ini sangat pandai membuat kapal pinisi. Jadi kalau anak-anak mungkin orang tuanya miliki uang 100 rupiah zaman dulu, ini ada kapal pinisi. Atau yang sekarang yang terkenal di TNI itu ada kapal Dewa Rucinya. TNI AU itu ada kapal Dewa Rucinya. Ya. Jadi dari hasil budaya ini juga kita bisa membuktikan bahwasannya sektor ekonomi kerajaan Makassar itu bertumbuh pada sektor maritim dengan dibuktikannya adanya kapal pinisi ini dan keterampilan dalam membuat perangkap ikan. Ya. Kemudian seni sastranya adalah mengembangkan seni sastra yang bernama Kitab Lontara. Jadi Kitab Lontara ini sebuah kitab yang nanti karya sastranya dituliskan dalam sebuah daun lontar. Atau kalau bahasa Balinya adalah daun ental. Nanti akan dituliskan karya sastra yang memiliki nilai-nilai itu value-value tentang kehidupan, tata hidup bagaimana seorang manusia hidup di kerajaan Makassar, seperti itu. Nah, demikian untuk materi kerajaan Gua Talu. Bapak harap anak-anak sudah memahaminya. Ya, lanjut kita masuk ke materi yang kedua, yakni kerajaan Ternate dan Tidore. Sembari Bapak presentasi, kalian bisa sambil untuk melakukan absensi ya. Bapak share absennya di grup, nanti silakan isi. Ingat tata cara untuk absennya menggunakan huruf kapital, kemudian bagi nomor absen 1 sampai 9 itu wajib menggunakan huruf 0. Angka 0 maksud Bapak, angka 0 di depannya, jadi 01, 02 sampai 09. Jadi agar nanti ketika Bapak mencetak absennya itu sudah berurutan sesuai dengan nomor absen. Bapak sudah up di grup WA, cek nanti sembari kamu mendengarkan kamu bisa ngabsen, ya. Oke, jadi lanjut untuk kerajaan Islam di Maluku itu ada dua kerajaan yang sangat familiar di panggung sejarah, diantaranya adalah kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Nah, kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore ini merupakan kerajaan yang sangat melekat dalam panggung sejarah Indonesia. Nah, adapun beberapa materi yang kita akan bahas terkait dengan kerajaan Ternate maupun kerajaan Tidore. Yang pertama adalah letak geografis, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan budaya. Untuk letak geografis, kerajaan Ternate maupun Tidore itu terletak di satu kepulauan yang bernama Kepulauan Maluku. Nah, Pulau Maluku ini terkenal dengan istilah Spicy Island atau Pulau Penghasil Rempah-Rempah. Gitu. Jadi orang-orang Barat, nanti kelas 11 semester 1 kita akan membahas VOC nanti. Orang-orang Barat itu berbondong-bondong datang ke daerah Maluku untuk mencari rempah-rempah yang sangat laku di pasaran Eropa. Rempah-rempah ini diantaranya ada pala, lada, cengkeh, yang nantinya difungsikan sebagai bahan obat-obatan dan penghangat tubuh bagi orang-orang Eropa di sana. Karena di Eropa itu kan terkenal dengan musim saljunya atau musim dinginnya. Nah, untuk menghangatkan tubuh mereka, untuk melakukan untuk mengobati misalkan ada sakit apapun itu dengan menggunakan rempah-rempah. Makanya rempah-rempah itu sangat mahal dulu di pasaran Eropa. Sehingga bangsa Eropa itu berlomba-lomba datang ke Indonesia, terutama di daerah Kepulauan Maluku. Ya. Jadi Bapak ulangi lagi, Maluku ini terkenal dengan istilah Spicy Island karena penghasil rempah-rempah. Nah, untuk kerajaan Ternate maupun Tidore itu terletak di Kepulauan Maluku, tepatnya di Sampalu untuk Ternate, dan Tidore itu di sebelah selatannya kerajaan Ternate. Ya. Untuk kehidupan politik kerajaan Ternate, jadi kerajaan Ternate ini asal muasalnya ini merupakan gabungan persekutuan 5 kepulauan atau Uli 5, diantaranya ada Ternate sendiri, Obi, Bacan, Seram, Ambon. Bapak ulangi lagi, asal muasal kerajaan Ternate ini merupakan gabungan persekutuan 5 saudara kepulauan, diantaranya ada Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Nah, istilah persekutuan 5 ini bernama Uli 5. Ya. Untuk puncak kejayaan kerajaan
Ternate ini terletak pada masa pemerintahannya Sultan Ba'abullah. Nah, Bapak ulangi lagi. Puncak kejayaan kerajaan Ternate ini terletak pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah. Ini dapat dibuktikan, perhatikan anak-anak, ini dapat dibuktikan dari wilayah kekuasaan Ternate pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah itu mencakup daerah Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga Kepulauan Marshall di Pasifik. Bapak ulangi lagi dari awal. Bukti puncak kejayaan kerajaan Ternate itu terletak pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah, dilihat dari cakupan wilayah yang dikuasai, di antaranya Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga Kepulauan Marshall di Pasifik. Ya. Kemudian untuk kehidupan politik kerajaan Tidore ini merupakan gabungan persekutuan persaudaraan ada jumlahnya 9 atau dikenal dengan istilah Uli Siwa. Di antaranya ada Makayan, Jailolo, Swasiu, pulau-pulau antara Halmahera sampai dengan bagian barat Papua. Ya, jadi asal muasalnya kerajaan Tidore ini merupakan gabungan dari persekutuan 9 kepulauan atau dikenal dengan istilah Uli Siwa, di antaranya adalah Makayan, Jailolo, Swasiu, pulau-pulau antara Halmahera sampai dengan bagian barat Papua. Untuk puncak kejayaan kerajaan Tidore ini terletak pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Sultan Nuku ini juga sangat antipati sekali dengan bangsa-bangsa barat karena dianggap menyaingi kekuasaan kerajaan Tidore, karena potensi dari kerajaan Ternate dan Tidore itu sama-sama juga penghasil rempah-rempah. Jadi dia sangat anti sekali dengan bangsa barat karena bangsa barat ingin menguasai daerah penghasil rempah-rempah ini gitu, ya. Keadaan ekonominya karena penghasilan dari kerajaan Ternate maupun Tidore inilah sama-sama penghasil rempah-rempah, otomatis sektor ekonominya bertumpu pada sektor perdagangan dan pelayaran. Ya, untuk perdagangannya ini rempah-rempah, ya, di antaranya ada cengkeh, pala, lada, dan lain sebagainya. Jadi bangsa-bangsa luar maupun orang-orang di Indonesia, sekitar Indonesia itu berbondong-bondong datang ke daerah Maluku. Di antaranya yang pedagangnya berasal dari Jawa, Sulawesi, Eropa, Persia, maupun Melayu. Ya, Bapak ulangi lagi, untuk sektor ekonominya berpengaruh pada sektor perdagangan dan pelayaran juga. Untuk perdagangannya komoditi utamanya merupakan rempah-rempah, dan penduduk Ternate maupun Tidore ini melakukan kontak dagang di antaranya yang berasal dari Jawa, Sulawesi, Eropa, Persia, maupun Melayu. Kemudian untuk kehidupan budayanya, karena Bapak kembali ulang, corak jadi kerajaan Ternate maupun Tidore itu maritim yang bertumpu pada sektor perdagangan pelayaran, otomatis nanti muncul sebuah hasil-hasil budaya dari pelayaran dan maupun perdagangan dengan adanya perahu kora-kora atau perahu kecil bergerak cepat ini. Ya. Demikianlah presentasi materi dari Bapak. Semoga materi pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebentar kita diskusi di Google Classroom. Nanti Bapak ingin mengulik sedikit hasil tangkapan materi dari kalian, ya. Untuk materi presentasi pada pagi hari ini Bapak tutup. Untuk meeting kepada pagi hari ini Bapak tutup. Kita lanjutkan di Google Classroom untuk diskusi bersama, ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi.